Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada seorang visioner meramalkan apa yang akan terjadi pada setiap paus yang akan datang setelahnya, serta nasib mereka. Namun yang paling menarik perhatian banyak orang adalah ramalannya tentang paus terakhir. Menurut ramalan, setelah paus terakhir ini, akhir dunia yang legendaris itu akan tiba. Ramalan akhir zaman. Pada tahun 1139 Masehi, Paus Innocentius II menerima kunjungan dari sekelompok uskup agung dari Irlandia di Istana Apostolik. Percakapan mereka berlangsung hangat, dan Paus sangat memuji ketulusan serta kedalaman spiritual uskup agung tersebut. Tiba-tiba, uskup agung Irlandia maju beberapa langkah dan berkata dengan lembut, "Bapak Suci, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Anda." Paus Innocentius II bingung dan bertanya, "Apa itu?" "Sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada saya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, yang saya catat dengan setia dan ingin saya persembahkan kepada Anda," kata uskup agung. Mendengar itu adalah wahyu tentang masa depan, Paus Innocentius II segera duduk tegak dan bertanya, "Apa yang diwahyukan Tuhan Yesus?" Uskup Agung Irlandia menjelaskan bahwa apa yang tertulis di gulungan itu adalah tanda-tanda yang akan terjadi pada para paus di masa depan. Singkatnya, itu adalah daftar paus yang akan datang. Uskup Agung menambahkan, "Tuhan hanya mengungkapkan sebanyak ini, dan saya hanya mencatat sebanyak yang diungkapkan." Paus Innocentius II membuka gulungan itu dan memperhatikan bahwa daftar tersebut tidak terlalu panjang, membuatnya mengernyitkan dahi dan berpikir dalam. Ia menghela nafas dan berkata, "Tak peduli berapa lama gereja akan bertahan, selama itu adalah titah Tuhan Yesus, akan kita patuhi." Paus kemudian memberi isyarat kepada sekretaris pribadinya yang berdiri di pintu aula untuk segera mendekat dan dengan hati-hati mengambil gulungan tersebut. Gulungan itu kemudian disimpan di arsip pribadi Paus. Inilah yang dikenal sebagai Prophecy of the Popes atau ramalan Paus, yang konon memprediksi akhir gereja Katolik dan tibanya akhir zaman. Orang yang memberikan ramalan tersebut adalah Uskup Agung Irlandia yang menjadi topik cerita kita hari ini, yaitu Santo Malachy. Berikut kita awali cerita kelahiran ramalan Paus ini dan kehidupan Santo Malachy. Kelahiran ramalan Paus. Pada awal abad ke-12, Malachy lahir dalam keluarga berada di Irlandia. Namun sejak kecil, dia sudah tertarik pada kehidupan sebagai seorang biarawan. Meskipun minat ini mungkin tampak aneh bagi orang-orang saat ini, namun di zaman tersebut yang sangat dipengaruhi oleh suasana religius, hal seperti itu tidaklah langka. Pada usia 25 tahun, Malachy terpilih oleh uskup di daerahnya untuk menjadi seorang imam, di mana ia memimpin upacara pernikahan dan pemakaman. Di usia 29 tahun, dia menjadi kepala biara, dan pada usia 30, dia diangkat menjadi uskup. Pada masa itu, menjadi seorang pemuka agama adalah hal yang sangat dihormati dan merupakan karir yang terhormat. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula status sosial dan penghasilannya. Jadi, sudut pandang orang lain, perjalanan karir Malachy yang cepat ini tampak seperti kehidupan yang luar biasa. Namun Malachy sendiri hanya ingin kembali ke biara untuk hidup sebagai seorang biarawan dan tidak berminat memegang jabatan apapun di gereja. Namun Uskup Agung Armagh di Irlandia menginginkan Malachy sebagai penggantinya. Suatu malam,
Ketika Meleki berusia 38 tahun, ia bermimpi bahwa Uskup Agung Armagh menyerahkan cap resminya kepadanya. Ketika terbangun, ia menyadari bahwa mimpi itu mungkin berarti bahwa Uskup Agung tidak akan hidup lama lagi. Benar saja, beberapa hari kemudian, seorang utusan datang dengan membawa surat yang mengesahkan Meleki sebagai penggantinya. Dengan demikian, Meleki pun menjadi Uskup Agung yang baru. Sebagai Uskup Agung, Meleki bekerja keras dan berhasil memajukan wilayah gerejanya. Namun ia kembali teringat pada cita-citanya untuk menjadi seorang biarawan dan berniat mengundurkan diri. Namun kali ini, Paus tidak mengizinkannya. Bagaimana mungkin seorang yang begitu berbakat dan telah membenahi gereja di Irlandia begitu baik diizinkan untuk pergi? Paus bahkan mengirim utusan khusus ke Irlandia untuk menganugerahkan gelar santo kepada Meleki agar ia tetap memimpin seluruh urusan gereja Katolik di Irlandia. Meski demikian, Meleki menolak gelar tersebut karena menganggapnya tidak pantas. Namun, menolak utusan Paus secara langsung akan dianggap tidak etis. Oleh karena itu, Meleki memutuskan untuk pergi ke Roma sendiri dan menghadap Paus untuk menyampaikan keinginannya secara langsung. Pada tahun 1137, Meleki bersama sekelompok biarawan memulai perjalanan menuju Roma untuk bertemu Paus. Di sepanjang perjalanan ini, Meleki tiba-tiba dianugerahi dengan kemampuan meramal. Suatu pagi, ketika melihat matahari terbit, ia seketika memiliki penglihatan ilahi. Ia segera kembali ke kamarnya dan mencatat penglihatan ilahi tersebut. Itu adalah ramalan tentang nasib masa depan Irlandia. Ramalan tersebut berbunyi, Irlandia akan berada di bawah kekuasaan Inggris selama lebih dari 700 tahun. Namun gereja Irlandia akan tetap utuh dan iman mereka kepada Tuhan tidak akan goyah. Setelah kekuasaan Inggris berakhir, Irlandia akan merdeka dan Inggris akan mendapatkan hukuman. Namun pada akhirnya, Irlandia akan membantu Inggris untuk memulihkan iman mereka kepada Tuhan. Jika dilihat dari sudut pandang saat ini, ramalan tersebut terbukti cukup akurat meskipun disampaikan dari perspektif Irlandia pada masa itu. Raja pertama dari wangsa Plantagenet di Inggris, Henry II, pada tahun 1169 atas undangan Dermot MacMurrough, Raja Leinster di Irlandia yang telah digulingkan, memimpin pasukan Inggris untuk mendarat di Irlandia dan menguasai wilayah timur negara tersebut. Selama beberapa abad berikutnya, Inggris terus memperluas pengaruhnya di Irlandia sambil melakukan ekspansi wilayah melalui penaklukan. Pada tahun 1603, Inggris berhasil menguasai sepenuhnya Irlandia. Melalui Undang-Undang Persatuan tahun 1801, Inggris secara hukum mengukuhkan kontrolnya atas Irlandia yang secara resmi menjadi bagian dari Kerajaan Bersatu serta Kekaisaran Britania Raya. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, dari tahun 1919 hingga 1921 terjadi Perang Kemerdekaan Irlandia, dan pada tahun 1922 Irlandia memperoleh kemerdekaan sebagai negara-negara bebas Irlandia. Pada tahun 1937, Irlandia secara resmi menjadi sebuah republik yang sepenuhnya merdeka. Jadi dari tahun 1169, ketika Henry II memimpin pasukan Inggris mendarat di Irlandia, hingga tahun 1922, ketika Irlandia memperoleh kemerdekaan de facto, Irlandia berada di bawah kendali Inggris, baik sebagian maupun sepenuhnya, selama 753 tahun. Hal ini sejalan dengan ramalan Santo Meleki yang memprediksi bahwa Irlandia akan berada di bawah kekuasaan Inggris selama lebih dari 700 tahun. Ramalan tersebut juga mengisyaratkan bahwa gereja Katolik di Inggris akan mengalami perubahan besar di masa depan, sementara gereja lokal di Irlandia akan tetap bertahan seperti sedia kala. Pada abad ke-16, Raja Henry VIII dari dinasti Tudor di Inggris, di mana demi mendapatkan perceraian agar dapat memiliki penerus laki-laki,
memutuskan hubungan dengan gereja Katolik dan mendirikan gereja Inggris yang independen. Ia mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin gereja, sementara Uskup Agung hanya bertugas mengelola urusan sehari-hari. Inilah asal mula gereja Anglikan atau gereja Inggris. Perubahan ini sesuai dengan yang diramalkan oleh Santo Malachy tentang perubahan besar yang akan terjadi pada gereja Inggris. Namun ramalan ini juga menyebutkan bahwa pada akhirnya Irlandia akan membantu Inggris untuk memulihkan kembali keimanan mereka. Apakah ini berarti memulihkan posisi gereja Katolik atau dalam bentuk yang berbeda? Masih menjadi pertanyaan yang jawabannya mungkin akan terungkap di masa depan. Kita kembali ke kisah Santo Malachy. Setelah meninggalkan Irlandia bersama kelompok biarawannya, mereka menyeberangi lautan dan menempuh perjalanan darat selama beberapa bulan sebelum akhirnya tiba di Roma. Saat memandang kota suci yang selalu ia impikan, Santo Malachy merasa sangat terharu. Dikatakan bahwa pada malam itu, ia menerima wahyu ilahi lagi dan mulai menulis Prophecy of the Popes atau ramalan Paus. Beberapa hari kemudian, ketika ia tiba di kediaman Paus untuk bertemu dengannya, terjadi peristiwa seperti yang ceritakan di awal video, di mana Malachy menyerahkan ramalan tersebut kepada Paus Innocentius II. Setelah itu, Santo Malachy kembali ke Irlandia. Santo Malachy kemudian menunjukkan banyak mukjizat lainnya sebelum meninggal pada tahun 1148. Ia akhirnya dikanonisasi atau dinobatkan sebagai santo oleh gereja Katolik dan dimakamkan di biara Clairvaux. Sekarang mari kita fokus pada ramalan Paus ini. Ramalan ini disimpan di arsip rahasia pribadi Paus dari tahun 1140 dan terkubur selama lebih dari 400 tahun hingga ditemukan kembali pada tahun 1559. Apa yang diramalkan dalam ramalan Paus? Pada abad ke-16, seorang sejarawan Benediktin bernama Arnold Wion diberikan izin untuk mengakses arsip rahasia Paus guna mencari bahan penelitian. Saat itu, ia sedang menulis sebuah buku berjudul Lignum Vitae atau Pohon Kehidupan. Secara tidak sengaja, ia menemukan naskah ramalan Paus dan tercengang seketika. Ia segera memulai penelitian terhadap naskah tersebut. Ketika bukunya diterbitkan pada tahun 1559, hal itu langsung menarik perhatian besar dan banyak sarjana bergabung dalam upaya menafsirkan ramalan tersebut. Wion menyatakan bahwa ramalan ini berasal dari Santo Malachy di abad ke-12. Namun, penafsirannya terhadap ramalan tersebut tidak murni hasil karyanya sendiri, melainkan didasarkan pada kajian sejarawan sejamannya, Alphonsus Giaconius, seorang sarjana Dominikan Spanyol di Roma. Ramalan ini terdiri dari 112 baris, ditulis dalam bahasa Latin yang singkat. Setiap baris mewakili satu paus, menggambarkan ciri-ciri dari 112 paus yang pernah dan akan datang. Karena bersifat ramalan, bahasa yang digunakan sangat samar, dan para ahli telah menghabiskan waktu 400 tahun untuk mengkategorikan deskripsi-deskripsi ini. Salah satu metode yang digunakan adalah mengaitkan ramalan dengan lembaga atau simbol dari paus yang bersangkutan. Misalnya, Paus Paulus VI yang menjabat dari tahun 1963 hingga 1978 digambarkan dalam ramalan sebagai bunga di antara bunga yang merujuk pada lambang perisai Paus Paulus VI yang memiliki gambar bunga lili. Paus Pius IX yang memerintah dari tahun 1846 hingga 1878 juga dijelaskan dalam ramalan. Dalam ramalan, paus tertentu digambarkan sebagai salib di atas salib, dan para penafsir percaya bahwa ini mengacu pada lambang Raja Italia, Victor Emmanuel II, yang memegang perisai dengan simbol salib di atas salib. Pada masa kepemimpinan Paus Pius IX, Victor Emmanuel II berhasil menyatukan Italia dan mencaplok negara gereja
hanya menyisakan kota Vatikan untuk tahta suci dan paus. Peristiwa ini sangat menyakitkan bagi Paus Pius IX. Ia merasa sangat terpukul hingga menyebut dirinya sebagai tahanan di kota itu. Meskipun para kardinal Eropa berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa kerajaan Yesus berada di surga dan bukan di dunia, Paus Pius IX tetap sulit menerima kehilangan kekuasaan duniawi tersebut. Akhirnya, ia meninggal dalam keadaan sedih dan tertekan. Jenis-jenis ramalan dalam ramalan Paus. 1. Berdasarkan lambang atau perisai. Sebagian ramalan merujuk pada lambang atau simbol paus atau lawannya. Contohnya, Paus Paulus VI yang memerintah dari 1963 hingga 1978. Ramalan menggambarkan dirinya sebagai bunga di antara bunga yang merujuk pada lambang perisai Paus Paulus VI yang berisi gambar bunga lili. 2. Berdasarkan tindakan atau kejadian penting. Beberapa ramalan menggambarkan tindakan penting atau misi paus. Misalnya Paus Pius VI yang memerintah dari 1776 hingga 1799 digambarkan sebagai rasul yang mengembara. Hal ini karena Paus Pius VI ditangkap oleh pasukan revolusi Prancis, dibawa ke Turin dan kemudian dipenjara di Prancis, di mana ia akhirnya meninggal. Oleh karena itu, ia disebut rasul yang mengembara. 3. Berdasarkan asal-usul paus. Ramalan juga bisa didasarkan pada asal-usul atau latar belakang paus. Misalnya, Paus Benediktus IX yang memerintah dari 1303 hingga 1304 digambarkan sebagai pengkhotbah dari Patara. Ini karena nama lahirnya adalah Nicholas, dan ia adalah anggota ordo keagamaan yang didirikan oleh Santo Nicholas dari Patara. 4. Berdasarkan jabatan sebelum menjadi paus. Ada ramalan yang merujuk pada jabatan terakhir paus sebelum naik tahta. Misalnya Paus Likius III yang memerintah dari 1181 hingga 1185. Digambarkan sebagai pelita di gerbang. Sebelum menjadi paus, ia adalah kardinal di Ostia, sebuah kota pelabuhan yang terletak di mulut sungai Tiber yang dikenal sebagai pelita di gerbang Roma. 5. Berdasarkan peristiwa besar sejarah. Jenis ramalan lainnya menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah paus. Misalnya Paus Paulus V yang memerintah dari 1605 hingga 1621. Dalam ramalan, ia digambarkan sebagai bangsa jahat. Meskipun paus hanyalah satu individu, istilah bangsa jahat di sini dianggap mengacu pada peristiwa besar sejarah selama masa kepemimpinannya, yaitu Perang 30 tahun 1618 hingga 1648. Perang ini terjadi sebagian karena konflik antara kekuatan Protestan dan Gereja Katolik. Gereja Katolik berharap bisa menghancurkan kekuatan Protestan di Eropa, tetapi perang tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa, dan pada akhirnya Protestan mampu membuat posisinya di Eropa. Dari perspektif Gereja Katolik, kaum Protestan dianggap sebagai bangsa jahat. Setelah menjelaskan berbagai kategori ramalan tentang paus, berikutnya adalah bagian yang dianggap paling penting, Paus ke-112, paus terakhir dalam daftar ramalan. Karena ini adalah paus terakhir yang disebutkan dalam ramalan, hal ini diartikan bahwa setelah paus ini, Gereja Katolik akan mengalami perubahan besar yang fundamental. Paus terakhir dan akhir zaman. Gereja Katolik dikenal dengan nama resminya sebagai Gereja Katolik Roma atau Gereja Universal, dan ciri khasnya adalah memiliki hierarki gerejawi dengan paus sebagai pemimpinnya. Jika suatu saat Gereja Katolik tidak lagi memiliki paus, terlepas dari bagaimana gereja itu bertahan, dapat dikatakan bahwa Gereja Katolik secara esensial telah berakhir. Hal ini merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi dalam 2000 tahun sejarah gereja.
Banyak orang berspekulasi tentang siapa yang akan menjadi paus terakhir ini dan bagaimana ia akan memicu akhir zaman yang diramalkan. Ramalan tentang paus terakhir dari akhir zaman. Dalam ramalan mengenai Gereja Katolik Roma, disebutkan bahwa pada saat penindasan terakhir terhadap gereja, seorang pemimpin bernama Petrus dari Roma atau Petrus Romanus akan memimpin. Selama masa penderitaan yang berat, dia akan menjaga dan memberi makan kawanan umatnya. Setelah itu, 7 bukit Roma akan dihancurkan dan hakim yang mengerikan akan mengadili seluruh umat manusia dalam penghakiman terakhir. Para ahli percaya bahwa 7 bukit ini mengacu pada Roma, kota kuno yang dibangun di atas 7 bukit. Di masa Santo Meleki, Roma adalah lambang kota paling makmur di dunia, dan nama itu juga mewakili pemahaman tentang kota-kota besar dunia. Sementara itu, Petrus yang disebutkan dalam ramalan adalah Simon Petrus, murid Yesus dari Israel, yang merupakan pemimpin pertama gereja Katolik. Ia pernah mengalami penindasan di Roma dan disalibkan, yang menjadi alasan mengapa Basilika Santo Petrus dibangun di atas makam yang diyakini sebagai makam Santo Petrus. Paus Fransiskus apakah paus terakhir? Paus Fransiskus yang diangkat pada tahun 2013 kebetulan adalah paus ke-112 dan dia saat ini masih menjabat. Para peneliti bertanya-tanya, apakah Paus Fransiskus adalah Petrus dari Roma, Petrus Romanus yang disebutkan dalam ramalan. Hingga saat ini, Paus Fransiskus telah memimpin selama 11 tahun dan berusia hampir 88 tahun. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda penindasan besar terhadap gereja Katolik, sehingga tidak ada situasi di mana ia harus menjaga umatnya di tengah penderitaan. Namun, apakah Paus Fransiskus akan menjadi Petrus Romanus yang disebutkan dalam ramalan? Dilihat dari tindakannya saat ini, itu tampaknya tidak mungkin. Namun karena ia masih hidup dan masih menjabat, tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Jika ia adalah Petrus Romanus, maka penindasan terhadap gereja Roma akan datang, diikuti dengan kehancuran Roma dan tibanya akhir zaman. Jika ia bukan Petrus Romanus, lantas siapakah yang akan menjadi sosok yang disebutkan dalam ramalan tersebut? Beberapa sarjana berpendapat bahwa Petrus Romanus dalam ramalan mungkin berbeda dari paus yang sedang menjabat. Mereka berspekulasi bahwa sosok ini mungkin adalah seseorang yang akan muncul setelah gereja Katolik berakhir dan setelah bencana besar terjadi. Orang ini mungkin akan muncul di masa-masa penderitaan untuk menguatkan iman manusia kepada Tuhan, dan setelah penghakiman terakhir, ia akan mendirikan agama yang baru. Hingga saat ini, lebih dari 1,3 miliar orang di seluruh dunia menganut agama Katolik, dan hampir tidak mungkin untuk membayangkan sebuah penindasan besar yang melibatkan semua negara di dunia, seperti yang pernah terjadi pada zaman Romawi kuno. Oleh karena itu, tampaknya sulit membayangkan bahwa paus terakhir akan menjaga kawanan umatnya di tengah penindasan besar. Selain itu, sangat tidak mungkin bahwa sosok ini adalah Paus Fransiskus yang sedang menjabat. Ramalan Craig Hamilton Parker. Craig Hamilton Parker, seorang paranormal dari Inggris, pernah membuat prediksi dalam sebuah video bahwa ia melihat Paus Fransiskus mungkin akan pensiun pada tahun 2024 atau 2025 karena masalah kesehatan. Jika hal ini terjadi, maka beberapa orang percaya bahwa gereja Katolik akan memasuki masa yang diramalkan sebagai akhirnya. Prediksi ini sejalan dengan pandangan beberapa penafsir ramalan. Jika teori ini benar, maka bencana besar yang menandai akhir zaman mungkin akan terjadi paling cepat pada tahun 2025, dan seorang tokoh seperti Santo Petrus yang telah lama dinubuatkan akan muncul. Kita hanya bisa menunggu dan menyaksikannya nanti jika masih dikasih kesempatan melihat mentari pagi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.